Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SMA Negeri 1 Kedung Waringin ingin mewawancarai Bapak Sukarman ya sebagai narasumber. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah di sini peristiwa tragedi yang berdarah bagi bangsa dan negara. Adalah satu, di Rawagede ini adalah markas gabungan para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, ini gara-gara yang paling ininya adalah seorang Kapten Lukas Kustario mampir di Rawagede. Dia itu orang yang dikejar-kejar oleh Belanda sampai berbulan-bulan, dari 46 sampai 47. Itu paling dibenci karena dia itu paling hebat. Kalau ditembak Belanda nggak kena-kena, tapi Belanda tembak sama dia mati semua. Sampai 3 orang mati semua, 8 orang sampai mati semua oleh Pak Lukas. Tapi Pak Lukas jangan mereka tembak, mereka nggak kena. Dia punya ilmu tertentu, Neng, ya orang itu. Dan akhirnya inilah sasaran Belanda gara-gara Pak Lukas mampir. Dan kebetulan di sini sasarannya sebagai apa namanya, markas gabungan para pejuang. Itulah di Rawagede. Oke? Izin bertanya Pak, Ya. siapa saja tokoh dalam peristiwa tersebut? Ya, tokoh yang dikatakan peristiwa dalam peristiwa ini yang dikejar-kejar hanya Kapten Lukas Kustario. Kalau tokoh di sini mah bukan tokoh, karena masyarakat secara umum yang dibantai itu gara-gara cuman ditanya oleh dia nggak tahu walaupun tahu gitu ya. Karena di sini kalau namanya tokoh itu adanya pimpinan perangnya atau apa baru tokoh. Karena di sini adalah bukan perang tapi pembantaian. Jadi pembantaian ya banyak yang jadi tokoh, jadi apa ya sulit namanya kan gitu ya. Ya cuman mohon maaf, nama-nama di sini itu nama-nama asli. Ya walaupun namanya Kutang, namanya Deblo, namanya Cengek, Pengki gitu ya, Silet tuh. Nah itu Bapak mengabadikan seorang pemuda yang dibantai oleh Belanda, bapaknya dibantai, Atung dan Adul. Itu yang dirangkul oleh ibunya, Ibu Martem di atas yang kuning. Itu Atung dan Adul. Atung ini usia 15 tahun, Adul 17 tahun. Itu yang diabadikan, dibuatkan patung di atas monumen. Itu makamnya sebelah sana tuh pasti yang laku Atung, tuh Adul di sana. Itu ini merupakan suatu hal yang memang luar biasa. Peristiwa ini bukan mencari apa-apa, tapi gara-gara mencari seseorang. Lanjut. Pertanyaan ketiga akan ditanya oleh Risti. Terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa di sini adalah 9 Desember tahun 1947. Padahal negara kita udah merdeka, ya. Kenapa? Inilah agresi Belanda kedua, mengikuti tentara sekutu yang bom atom Nagasaki, Hiroshima, Jepang. Begitu masuk 24 Agustus ini dikuasai Belanda. Tentara Amerika 24 Agustus sampai membantai di Surabaya, tentara Nika Amerika. Di Jawa Barat sampai Bandung lautan api. Itu tentara Inggris yang membantai. Tapi di sini mah gara-gara mencari seseorang, itulah korbannya sampai 431 orang dalam satu hari. Karena dianggapnya Pak Lukas ini bergabung dengan orang ini. Itu ya. Selanjutnya dibacakan oleh Vira. Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa ini adalah satu kampung ini, Rawagede. Hampir 2 kilo panjangnya kampung ini, dikurung di letter O. Jadi istilahnya cuman Belandanya yang 300 meter itu dibagi-bagi kelompok maksudnya. Ada yang 20 orang, 15 orang, tapi mulai subuh digedorinnya. Suruh keluar, laki-laki minimal usia 15 tahun. Kalau nggak keluar-keluar dibakar rumahnya.
Nah itulah kerjaan sini gara-gara mengejar seseorang. Jadi ada yang berapa rumah yang dibakar karena nggak keluar-keluar. Padahal ada yang rumah memang kosong, ada orangnya dibakar juga. Tapi kebanyakan ada yang tahu di sana pengajar Belanda ada pada lari ke kali itu pada ngumpet gitu. Ada yang sudah di kali sampai diangkat ke atas yaitu namanya pasai, sampai dibantai itu bapaknya namanya Palocan tuh ya. Itu bapaknya di depan dia di belakang. Pas bapaknya nembak perutnya tembus, pasai sedang menunduk nancep di tulang punggung di pelurunya. Kalau bukan dari bapaknya belum tentu nancep, mungkin terus tembus kan gitu ya. Nah itu yang tembak 2 kali masih hidup nih. Itu Palocan tuh bapaknya tuh. 11,5 pedet. Itu ditembus. Terus dia jatuh nengkurap, darahnya keluar penuh. Yang lain tembakin, pasai juga ditembak lagi dia nengkurap begitu dia keluar. Itu yang sudah mati tembakin lagi, maksudnya pasai juga takutnya masih hidup ya. Ditembak kedua kali, tangannya kebetulan begini, orang lain yang kena badan, dia mah kena tangannya nembus. Tapi nggak rubah seperti orang yang sudah mati. Itulah pasai. Makanya inilah pasai yang ditembak 2 kali masih gitu. Inilah gara peristiwa ini dalam peristiwa Rawagede. Kejamnya Belanda. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh Disa. Selanjutnya, mengapa terjadinya peristiwa tersebut, Pak? Terjadinya peristiwa tersebut yaitu gara-gara hari Senin tanggal 8 Desember jam 8 Pak Lukas masuk ke sini ke markas gabungan pejuang. Jam 1 udah berangkat lagi, tapi bangsa kita suka jadi mata. Jadi Pak Lukas waktu ada di Rawagede jam 10, ada yang melapor ke markas Belanda. Iya, itulah bangsa kita yang jadi mata-mata bahwa Pak Lukas yang dikejar kemana-mana ada di Rawagede itu jam 10. Nggak tahu kan pas Lukas jam 1 berangkat lagi. Nah itu dari gerombolan Belanda yang 300 militer lapor umpamanya dari Kerawang ke pusat, malam jam 9 udah turun dari Jakarta ke Kerawang, langsung dibawa ke sini. Jadi malam jam 1 udah dileter kampung ini. Ya itu merah itu tuh sampai dikurungnya itu bapak yang mendesainnya tuh ya, ada muterin kampung ini. Nah itu mulai dari sana dijajarkan ada 30 rumah, 20 rumah, ke 10 rumah, tapi besoknya mulai subuh 10 rumah digedorin untuk mengeluarkan laki-laki. Nah itulah latar belakang peristiwa Rawagede yang luar biasa bagi untuk Rawagede. Lanjut? Iya Pak, masih ada satu lagi. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Ida, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Jadi peristiwa tersebut setelah siang hari satu hari Selasa dari pagi sampai sore korbannya 431. Besok harinya ibu-ibu mengubur suaminya sendiri-sendiri karena laki-laki yang selamat kabur takut Belanda datang lagi. Jadi ini teh makam dulu di rumah masing-masing. Ibunya sendiri menggali untuk suami, ibu ini menggali untuk suami pakai bedog, pakai golok gitu ya. Cuman 40 cm makamnya. Kain kapannya beli apa? Yang ada di rumah kain kapannya kulambu spray dibungkusin. Apa tutupnya, padungnya gitu ya, atau tak hitamnya. Itu ada yang papan jendela, ada yang pintu, ada yang tampah nyiru di rumah. Itu nggak disembayangin waktu di rumah masing. Nah ini 3 tahun keempatnya dibuatkan satu tempat, taman makam para pahlawan. Jadi digali tulangnya ini mah pemindahan, makanya makamnya pendek-pendek. 1 meter. Tapi sebelum diangkat dibuatkan nama, udah dibungkus namanya untuk pindah di sini dinamain kan. Nanti di sini ditulis dalam papan maksudnya dari kain kapan tadi. Ibu siapa? Suami ibu gitu. Aku namanya siapa? Foto. Makanya entahlah ini siapa Bu? Anakku ibu siapa namanya Kutang. Bu ini siapa? Suami ibu namanya Pengku. Bu ini siapa? Ya suamiku namanya Teler, Deblo, Cengit. Itu nama asli bukan asal nama gitu ya. Makanya tuh nama-nama itu nama-nama asli. Ada nama Oles, ada nama Ale, ada nama Ati.
itulah nama-nama orang dulu gitu ya. Inilah perjalanan sejarah Rawagede. Jadi yang dipindah ini 3 tahun ini cuma 181 dari korban 431. Kemana sisanya? Yang dibantai dikali 50 orang, 30 orang hanyut yang gak ada makam. Jadi ini mah yang ada di makam rumah masing-masing, dipindah ini cuma 181. Itulah perjalanan sejarah latar belakang peristiwa Rawagede. Udah cukup? Udah. Cukup aja ya. Sini. Ayo sini dulu kita tutup. Baik, kami dari kelompok 3 dari Sekolah SMA Negeri 1 Kedung Waringin ingin menutup wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Sukarman sebagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.